berat badan kita adalah dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT. Dari sini kita bisa mengetahui berat badan kita apakah ideal sesuai dengan tinggi badan kita atau tidak. IMT yang terlalu rendah akan menimbulkan berbagai infeksi. Contohnya salah satunya adalah TBC atau tuberkulosa. Sedangkan IMT yang terlalu tinggi atau obesitas itu juga akan menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif. Dengan mempertahankan IMT kita pada batas normal, akan meningkatkan kualitas hidup kita dan memperpanjang usia hidup kita. Nah, sekarang gimana cara mengukur IMT yang betul? Hanya dengan mengukur berat badan dan tinggi badan saja. Nanti rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dan sudah dikuadratkan. Contoh mudahnya, saya sendiri. Tinggi badan saya adalah 165 cm, sedangkan akan dibentuk meter menjadi 1,65. Kita kuadratkan, hasilnya adalah 2,7. Berat badan saya 50 kg. Nah, IMT saya berapa nih jadinya nih? IMT-nya adalah 50 kg dibagi dengan 2,7, hasilnya 18,5. Dari perhitungan tadi, kita akan tahu nilai IMT kita. Nah, kalau nilainya di bawah 18,5, hasilnya adalah IMT kita terlalu rendah. Sedangkan yang normal antara 18,5 sampai 25. Dan di atas 25 artinya IMT kita berlebihan atau terlalu gemuk atau biasa kita ketahui dengan obesitas. Itu tadi cara menghitung IMT yang bisa kita lakukan di rumah dengan sangat mudah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Salsa Pravita. Pagi ini saya akan membahas tentang pentingnya memantau berat badan. Masalah kekurangan dan kelebihan gizi menjadi sangat penting karena berkaitan dengan risiko infeksi dan produktivitas kerja kita. Oleh sebab itu, kita harus memantau berat badan kita secara teratur dan berkesinambungan. Cara yang paling mudah untuk mengukur berat badan kita adalah dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT. Dari sini kita bisa mengetahui berat badan kita apakah ideal sesuai dengan tinggi badan kita atau tidak. IMT yang terlalu rendah akan menimbulkan berbagai infeksi. Contohnya salah satunya adalah TBC atau tuberkulosa. Sedangkan IMT yang terlalu tinggi atau obesitas itu juga akan menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif. Dengan mempertahankan IMT kita pada batas normal, akan meningkatkan kualitas hidup kita dan memperpanjang usia hidup kita. Nah, sekarang gimana cara mengukur IMT yang betul? Hanya dengan mengukur berat badan dan tinggi badan saja. Nanti rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dan sudah dikuadratkan. Contoh mudahnya, saya sendiri. Tinggi badan saya adalah 165 cm, sedangkan akan dibentuk meter menjadi 1,65. Kita kuadratkan, hasilnya adalah 2,7. Berat badan saya 50 kg. Nah, IMT saya berapa nih jadinya nih? IMT-nya adalah 50 kg dibagi dengan 2,7, hasilnya 18,5. Dari perhitungan tadi, kita akan tahu nilai IMT kita. Nah, kalau nilainya di bawah 18,5, hasilnya adalah IMT kita terlalu rendah. Sedangkan yang normal antara 18,5 sampai 25. Dan di atas 25 artinya IMT kita berlebihan atau terlalu gemuk atau biasa kita ketahui dengan obesitas. Itu tadi cara menghitung IMT yang bisa kita lakukan di rumah dengan sangat mudah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Salsa Pravita. Pagi ini saya akan membahas tentang pentingnya memantau berat badan.
Masalah kekurangan dan kelebihan gizi menjadi sangat penting karena berkaitan dengan risiko infeksi dan produktivitas kerja kita. Oleh sebab itu, kita harus memantau berat badan kita secara teratur dan berkesinambungan. Cara yang paling mudah untuk mengukur berat badan kita adalah dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT. Dari sini kita bisa mengetahui berat badan kita apakah ideal sesuai dengan tinggi badan kita atau tidak. IMT yang terlalu rendah akan menimbulkan berbagai infeksi. Contohnya salah satunya adalah TBC atau tuberkulosa. Sedangkan IMT yang terlalu tinggi atau obesitas itu juga akan menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif. Dengan mempertahankan IMT kita pada batas normal, akan meningkatkan kualitas hidup kita dan memperpanjang usia hidup kita. Nah, sekarang gimana cara mengukur IMT yang betul? Hanya dengan mengukur berat badan dan tinggi badan saja. Nanti rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dan sudah dikuadratkan. Contoh mudahnya, saya sendiri. Tinggi badan saya adalah 165 cm, sedangkan akan dibentuk meter menjadi 1,65. Kita kuadratkan, hasilnya adalah 2,7. Berat badan saya 50 kg. Nah, IMT saya berapa nih jadinya nih? IMT-nya adalah 50 kg dibagi dengan 2,7, hasilnya 18,5. Dari perhitungan tadi, kita akan tahu nilai IMT kita. Nah, kalau nilainya di bawah 18,5, hasilnya adalah IMT kita terlalu rendah. Sedangkan yang normal antara 18,5 sampai 25. Dan di atas 25 artinya IMT kita berlebihan atau terlalu gemuk atau biasa kita ketahui dengan obesitas. Itu tadi cara menghitung IMT yang bisa kita lakukan di rumah dengan sangat mudah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Salsa Pravita. Pagi ini saya akan membahas tentang pentingnya memantau berat badan. Masalah kekurangan dan kelebihan gizi menjadi sangat penting karena berkaitan dengan risiko infeksi dan produktivitas kerja kita. Oleh sebab itu, kita harus memantau berat badan kita secara teratur dan berkesinambungan. Cara yang paling mudah untuk mengukur berat badan kita adalah dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT. Dari sini kita bisa mengetahui berat badan kita apakah ideal sesuai dengan tinggi badan kita atau tidak. IMT yang terlalu rendah akan menimbulkan berbagai infeksi. Contohnya salah satunya adalah TBC atau tuberkulosa. Sedangkan IMT yang terlalu tinggi atau obesitas itu juga akan menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif. Dengan mempertahankan IMT kita pada batas normal, akan meningkatkan kualitas hidup kita dan memperpanjang usia hidup kita. Nah, sekarang gimana cara mengukur IMT yang betul? Hanya dengan mengukur berat badan dan tinggi badan saja. Nanti rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dan sudah dikuadratkan. Contoh mudahnya, saya sendiri. Tinggi badan saya adalah 165 cm, sedangkan akan dibentuk meter menjadi 1,65. Kita kuadratkan, hasilnya adalah 2,7. Berat badan saya 50 kg. Nah, IMT saya berapa nih jadinya nih? IMT-nya adalah 50 kg dibagi dengan 2,7, hasilnya 18,5. Dari perhitungan tadi, kita akan tahu nilai IMT kita. Nah, kalau nilainya di bawah 18,5, hasilnya adalah IMT kita terlalu rendah. Sedangkan yang normal antara 18,5 sampai 25. Dan di atas 25 artinya IMT kita berlebihan atau terlalu gemuk atau biasa kita ketahui dengan obesitas. Itu tadi cara menghitung IMT yang bisa kita lakukan di rumah dengan sangat mudah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu
lagi dengan saya Dr. Salsa Pravita. Pagi ini saya akan membahas tentang pentingnya memantau berat badan. Masalah kekurangan dan kelebihan gizi menjadi sangat penting karena berkaitan dengan risiko infeksi dan produktivitas kerja kita. Oleh sebab itu, kita harus memantau berat badan kita secara teratur dan berkesinambungan. Cara yang paling mudah untuk mengukur berat badan kita adalah dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT. Dari sini kita bisa mengetahui berat badan kita apakah ideal sesuai dengan tinggi badan kita atau tidak. IMT yang terlalu rendah akan menimbulkan berbagai infeksi. Contohnya salah satunya adalah TBC atau tuberkulosa. Sedangkan IMT yang terlalu tinggi atau obesitas itu juga akan menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif. Dengan mempertahankan IMT kita pada batas normal, akan meningkatkan kualitas hidup kita dan memperpanjang usia hidup kita. Nah, sekarang gimana cara mengukur IMT yang betul? Hanya dengan mengukur berat badan dan tinggi badan saja. Nanti rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dan sudah dikuadratkan. Contoh mudahnya, saya sendiri. Tinggi badan saya adalah 165 cm, sedangkan akan dibentuk meter menjadi 1,65. Kita kuadratkan, hasilnya adalah 2,7. Berat badan saya 50 kg. Nah, IMT saya berapa nih jadinya nih? IMT-nya adalah 50 kg dibagi dengan 2,7, hasilnya 18,5. Dari perhitungan tadi, kita akan tahu nilai IMT kita. Nah, kalau nilainya di bawah 18,5, hasilnya adalah IMT kita terlalu rendah. Sedangkan yang normal antara 18,5 sampai 25. Dan di atas 25 artinya IMT kita berlebihan atau terlalu gemuk atau biasa kita ketahui dengan obesitas. Itu tadi cara menghitung IMT yang bisa kita lakukan di rumah dengan sangat mudah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Salsa Pravita. Pagi ini saya akan membahas tentang pentingnya memantau berat badan. Masalah kekurangan dan kelebihan gizi menjadi sangat penting karena berkaitan dengan risiko infeksi dan produktivitas kerja kita. Oleh sebab itu, kita harus memantau berat badan kita secara teratur dan berkesinambungan. Cara yang paling mudah untuk mengukur berat badan kita adalah dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT. Dari sini kita bisa mengetahui berat badan kita apakah ideal sesuai dengan tinggi badan kita atau tidak. IMT yang terlalu rendah akan menimbulkan berbagai infeksi. Contohnya salah satunya adalah TBC atau tuberkulosa. Sedangkan IMT yang terlalu tinggi atau obesitas itu juga akan menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif. Dengan mempertahankan IMT kita pada batas normal, akan meningkatkan kualitas hidup kita dan memperpanjang usia hidup kita. Nah, sekarang gimana cara mengukur IMT yang betul? Hanya dengan mengukur berat badan dan tinggi badan saja. Nanti rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dan sudah dikuadratkan. Contoh mudahnya, saya sendiri. Tinggi badan saya adalah 165 cm, sedangkan akan dibentuk meter menjadi 1,65. Kita kuadratkan, hasilnya adalah 2,7. Berat badan saya 50 kg. Nah, IMT saya berapa nih jadinya nih? IMT-nya adalah 50 kg dibagi dengan 2,7, hasilnya 18,5. Dari perhitungan tadi, kita akan tahu nilai IMT kita. Nah, kalau nilainya di bawah 18,5, hasilnya adalah IMT kita terlalu rendah. Sedangkan yang normal antara 18,5 sampai 25. Dan di atas 25 artinya IMT kita berlebihan atau terlalu gemuk atau biasa kita ketahui dengan obesitas. Itu tadi cara menghitung IMT yang bisa kita lakukan di rumah dengan sangat mudah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi dengan saya Dr. Salsa Pravita. Pagi ini saya akan membahas tentang pentingnya memantau berat badan. Masalah kekurangan dan kelebihan gizi menjadi sangat penting karena berkaitan dengan risiko infeksi dan produktivitas kerja kita. Oleh sebab itu, kita harus memantau berat badan kita secara teratur dan berkesinambungan. Cara yang paling mudah untuk mengukur berat badan kita adalah dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT. Dari sini kita bisa mengetahui berat badan kita apakah ideal sesuai dengan tinggi badan kita atau tidak. IMT yang terlalu rendah akan menimbulkan berbagai infeksi. Contohnya salah satunya adalah TBC atau tuberkulosa. Sedangkan IMT yang terlalu tinggi atau obesitas itu juga akan menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif. Dengan mempertahankan IMT kita pada batas normal, akan meningkatkan kualitas hidup kita dan memperpanjang usia hidup kita. Nah, sekarang gimana cara mengukur IMT yang betul? Hanya dengan mengukur berat badan dan tinggi badan saja. Nanti rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dan sudah dikuadratkan. Contoh mudahnya, saya sendiri. Tinggi badan saya adalah 165 cm, sedangkan akan dibentuk meter menjadi 1,65. Kita kuadratkan, hasilnya adalah 2,7. Berat badan saya 50 kg. Nah, IMT saya berapa nih jadinya nih? IMT-nya adalah 50 kg dibagi dengan 2,7, hasilnya 18,5. Dari perhitungan tadi, kita akan tahu nilai IMT kita. Nah, kalau nilainya di bawah 18,5, hasilnya adalah IMT kita terlalu rendah. Sedangkan yang normal antara 18,5 sampai 25. Dan di atas 25 artinya IMT kita berlebihan atau terlalu gemuk atau biasa kita ketahui dengan obesitas. Itu tadi cara menghitung IMT yang bisa kita lakukan di rumah dengan sangat mudah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Salsa Pravita. Pagi ini saya akan membahas tentang pentingnya memantau berat badan. Masalah kekurangan dan kelebihan gizi menjadi sangat penting karena berkaitan dengan risiko infeksi dan produktivitas kerja kita. Oleh sebab itu, kita harus memantau berat badan kita secara teratur dan berkesinambungan. Cara yang paling mudah untuk mengukur berat badan kita adalah dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT. Dari sini kita bisa mengetahui berat badan kita apakah ideal sesuai dengan tinggi badan kita atau tidak. IMT yang terlalu rendah akan menimbulkan berbagai infeksi. Contohnya salah satunya adalah TBC atau tuberkulosa. Sedangkan IMT yang terlalu tinggi atau obesitas itu juga akan menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif. Dengan mempertahankan IMT kita pada batas normal, akan meningkatkan kualitas hidup kita dan memperpanjang usia hidup kita. Nah, sekarang gimana cara mengukur IMT yang betul? Hanya dengan mengukur berat badan dan tinggi badan saja. Nanti rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dan sudah dikuadratkan. Contoh mudahnya, saya sendiri. Tinggi badan saya adalah 165 cm, sedangkan akan dibentuk meter menjadi 1,65. Kita kuadratkan, hasilnya adalah 2,7. Berat badan saya 50 kg. Nah, IMT saya berapa nih jadinya nih? IMT-nya adalah 50 kg dibagi dengan 2,7, hasilnya 18,5. Dari perhitungan tadi, kita akan tahu nilai IMT kita. Nah, kalau nilainya di bawah 18,5, hasilnya adalah IMT kita terlalu rendah. Sedangkan yang normal antara 18,5 sampai 25. Dan di atas 25 artinya IMT kita berlebihan atau terlalu gemuk atau biasa kita ketahui dengan obesitas. Itu tadi cara menghitung IMT yang bisa kita lakukan di rumah dengan sangat mudah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Salsa Pravita. Pagi ini saya akan membahas tentang pentingnya memantau berat badan. Masalah kekurangan dan kelebihan gizi menjadi sangat penting karena berkaitan dengan risiko infeksi dan produktivitas kerja kita. Oleh sebab itu, kita harus memantau berat badan kita secara teratur dan berkesinambungan. Cara yang paling mudah untuk mengukur berat badan kita adalah dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT. Dari sini kita bisa mengetahui berat badan kita apakah ideal sesuai dengan tinggi badan kita atau tidak. IMT yang terlalu rendah akan menimbulkan berbagai infeksi. Contohnya salah satunya adalah TBC atau tuberkulosa. Sedangkan IMT yang terlalu tinggi atau obesitas itu juga akan menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif. Dengan mempertahankan IMT kita pada batas normal akan meningkatkan kualitas hidup kita dan memperpanjang usia hidup kita. Nah, sekarang gimana cara mengukur IMT yang betul? Hanya dengan mengukur berat badan dan tinggi badan saja. Nanti rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dan sudah dikuadratkan. Contoh mudahnya, saya sendiri. Tinggi badan saya adalah 165 cm, sedangkan akan dibentuk meter menjadi 1,65. Kita kuadratkan, hasilnya adalah 2,7. Berat badan saya 50 kg. Nah, IMT saya berapa nih jadinya nih? IMT-nya adalah 50 kg dibagi dengan 2,7, hasilnya 18,5. Dari perhitungan tadi, kita akan tahu nilai IMT kita. Nah, kalau nilainya di bawah 18,5, hasilnya adalah IMT kita terlalu rendah. Sedangkan yang normal antara 18,5 sampai 25. Dan di atas 25 artinya IMT kita berlebihan atau terlalu gemuk atau biasa kita ketahui dengan obesitas. Itu tadi cara menghitung IMT yang bisa kita lakukan di rumah dengan sangat mudah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Salsa Pravita. Pagi ini saya akan membahas tentang pentingnya memantau berat badan. Masalah kekurangan dan kelebihan gizi menjadi sangat penting karena berkaitan dengan risiko infeksi dan produktivitas kerja kita. Oleh sebab itu, kita harus memantau berat badan kita secara teratur dan berkesinambungan. Cara yang paling mudah untuk mengukur berat badan kita adalah dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT. Dari sini kita bisa mengetahui berat badan kita apakah ideal sesuai dengan tinggi badan kita atau tidak. IMT yang terlalu rendah akan menimbulkan berbagai infeksi. Contohnya salah satunya adalah TBC atau tuberkulosa. Sedangkan IMT yang terlalu tinggi atau obesitas itu juga akan menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif. Dengan mempertahankan IMT kita pada batas normal akan meningkatkan kualitas hidup kita dan memperpanjang usia hidup kita. Nah, sekarang gimana cara mengukur IMT yang betul? Hanya dengan mengukur berat badan dan tinggi badan saja. Nanti rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dan sudah dikuadratkan. Contoh mudahnya, saya sendiri. Tinggi badan saya adalah 165 cm, sedangkan akan dibentuk meter menjadi 1,65. Kita kuadratkan, hasilnya adalah 2,7. Berat badan saya 50 kg. Nah, IMT saya berapa nih jadinya nih? IMT-nya adalah 50 kg dibagi dengan 2,7, hasilnya 18,5. Dari perhitungan tadi, kita akan tahu nilai IMT kita. Nah, kalau nilainya di bawah 18,5, hasilnya adalah IMT kita terlalu rendah. Sedangkan yang normal antara 18,5 sampai 25. Dan di atas 25 artinya IMT kita berlebihan atau terlalu gemuk atau biasa kita ketahui dengan obesitas. Itu tadi cara menghitung IMT yang bisa kita lakukan di rumah dengan sangat mudah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi dengan saya Dr. Salsa Pravita. Pagi ini saya akan membahas tentang pentingnya memantau berat badan. Masalah kekurangan dan kelebihan gizi menjadi sangat penting karena berkaitan dengan risiko infeksi dan produktivitas kerja kita. Oleh sebab itu, kita harus memantau berat badan kita secara teratur dan berkesinambungan. Cara yang paling mudah untuk mengukur berat badan kita adalah dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT. Dari sini kita bisa mengetahui berat badan kita apakah ideal sesuai dengan tinggi badan kita atau tidak. IMT yang terlalu rendah akan menimbulkan berbagai infeksi. Contohnya salah satunya adalah TBC atau tuberkulosa. Sedangkan IMT yang terlalu tinggi atau obesitas itu juga akan menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif. Dengan mempertahankan IMT kita pada batas normal, akan meningkatkan kualitas hidup kita dan memperpanjang usia hidup kita. Nah, sekarang gimana cara mengukur IMT yang betul? Hanya dengan mengukur berat badan dan tinggi badan saja. Nanti rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dan sudah dikuadratkan. Contoh mudahnya, saya sendiri. Tinggi badan saya adalah 165 cm, sedangkan akan dibentuk meter menjadi 1,65. Kita kuadratkan, hasilnya adalah 2,7. Berat badan saya 50 kg. Nah, IMT saya berapa nih jadinya nih? IMT-nya adalah 50 kg dibagi dengan 2,7, hasilnya 18,5. Dari perhitungan tadi, kita akan tahu nilai IMT kita. Nah, kalau nilainya di bawah 18,5, hasilnya adalah IMT kita terlalu rendah. Sedangkan yang normal antara 18,5 sampai 25. Dan di atas 25 artinya IMT kita berlebihan atau terlalu gemuk atau biasa kita ketahui dengan obesitas. Itu tadi cara menghitung IMT yang bisa kita lakukan di rumah dengan sangat mudah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Salsa Pravita. Pagi ini saya akan membahas tentang pentingnya memantau berat badan. Masalah kekurangan dan kelebihan gizi menjadi sangat penting karena berkaitan dengan risiko infeksi dan produktivitas kerja kita. Oleh sebab itu, kita harus memantau berat badan kita secara teratur dan berkesinambungan. Cara yang paling mudah untuk mengukur berat badan kita adalah dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT. Dari sini kita bisa mengetahui berat badan kita apakah ideal sesuai dengan tinggi badan kita atau tidak. IMT yang terlalu rendah akan menimbulkan berbagai infeksi. Contohnya salah satunya adalah TBC atau tuberkulosa. Sedangkan IMT yang terlalu tinggi atau obesitas itu juga akan menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif. Dengan mempertahankan IMT kita pada batas normal, akan meningkatkan kualitas hidup kita dan memperpanjang usia hidup kita. Nah, sekarang gimana cara mengukur IMT yang betul? Hanya dengan mengukur berat badan dan tinggi badan saja. Nanti rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dan sudah dikuadratkan. Contoh mudahnya, saya sendiri. Tinggi badan saya adalah 165 cm, sedangkan akan dibentuk meter menjadi 1,65. Kita kuadratkan, hasilnya adalah 2,7. Berat badan saya 50 kg. Nah, IMT saya berapa nih jadinya nih? IMT-nya adalah 50 kg dibagi dengan 2,7, hasilnya 18,5. Dari perhitungan tadi, kita akan tahu nilai IMT kita. Nah, kalau nilainya di bawah 18,5, hasilnya adalah IMT kita terlalu rendah. Sedangkan yang normal antara 18,5 sampai 25. Dan di atas 25 artinya IMT kita berlebihan atau terlalu gemuk atau biasa kita ketahui dengan obesitas. Itu tadi cara menghitung IMT yang bisa kita lakukan di rumah dengan sangat mudah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Salsa Pravita. Pagi ini saya akan membahas tentang pentingnya memantau berat badan. Masalah kekurangan dan kelebihan gizi menjadi sangat penting karena berkaitan dengan risiko infeksi dan produktivitas kerja kita. Oleh sebab itu, kita harus memantau berat badan kita secara teratur dan berkesinambungan. Cara yang paling mudah untuk mengukur berat badan kita adalah dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT. Dari sini kita bisa mengetahui berat badan kita apakah ideal sesuai dengan tinggi badan kita atau tidak. IMT yang terlalu rendah akan menimbulkan berbagai infeksi. Contohnya salah satunya adalah TBC atau tuberkulosa. Sedangkan IMT yang terlalu tinggi atau obesitas itu juga akan menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif. Dengan mempertahankan IMT kita pada batas normal akan meningkatkan kualitas hidup kita dan memperpanjang usia hidup kita. Nah, sekarang gimana cara mengukur IMT yang betul? Hanya dengan mengukur berat badan dan tinggi badan saja. Nanti rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dan sudah dikuadratkan. Contoh mudahnya, saya sendiri. Tinggi badan saya adalah 165 cm, sedangkan akan dibentuk meter menjadi 1,65. Kita kuadratkan, hasilnya adalah 2,7. Berat badan saya 50 kg. Nah, IMT saya berapa nih jadinya nih? IMT-nya adalah 50 kg dibagi dengan 2,7, hasilnya 18,5. Dari perhitungan tadi, kita akan tahu nilai IMT kita. Nah, kalau nilainya di bawah 18,5, hasilnya adalah IMT kita terlalu rendah. Sedangkan yang normal antara 18,5 sampai 25. Dan di atas 25 artinya IMT kita berlebihan atau terlalu gemuk atau biasa kita ketahui dengan obesitas. Itu tadi cara menghitung IMT yang bisa kita lakukan di rumah dengan sangat mudah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Salsa Pravita. Pagi ini saya akan membahas tentang pentingnya memantau berat badan. Masalah kekurangan dan kelebihan gizi menjadi sangat penting karena berkaitan dengan risiko infeksi dan produktivitas kerja kita. Oleh sebab itu, kita harus memantau berat badan kita secara teratur dan berkesinambungan. Cara yang paling mudah untuk mengukur berat badan kita adalah dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT. Dari sini kita bisa mengetahui berat badan kita apakah ideal sesuai dengan tinggi badan kita atau tidak. IMT yang terlalu rendah akan menimbulkan berbagai infeksi. Contohnya salah satunya adalah TBC atau tuberkulosa. Sedangkan IMT yang terlalu tinggi atau obesitas itu juga akan menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif. Dengan mempertahankan IMT kita pada batas normal akan meningkatkan kualitas hidup kita dan memperpanjang usia hidup kita. Nah, sekarang gimana cara mengukur IMT yang betul? Hanya dengan mengukur berat badan dan tinggi badan saja. Nanti rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dan sudah dikuadratkan. Contoh mudahnya, saya sendiri. Tinggi badan saya adalah 165 cm, sedangkan akan dibentuk meter menjadi 1,65. Kita kuadratkan, hasilnya adalah 2,7. Berat badan saya 50 kg. Nah, IMT saya berapa nih jadinya nih? IMT-nya adalah 50 kg dibagi dengan 2,7, hasilnya 18,5. Dari perhitungan tadi, kita akan tahu nilai IMT kita. Nah, kalau nilainya di bawah 18,5, hasilnya adalah IMT kita terlalu rendah. Sedangkan yang normal antara 18,5 sampai 25. Dan di atas 25 artinya IMT kita berlebihan atau terlalu gemuk atau biasa kita ketahui dengan obesitas. Itu tadi cara menghitung IMT yang bisa kita lakukan di rumah dengan sangat mudah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Salsa Pravita. Pagi ini saya akan membahas tentang pentingnya memantau berat badan. Masalah kekurangan dan kelebihan gizi menjadi sangat penting karena berkaitan dengan risiko infeksi dan produktivitas kerja kita. Oleh sebab itu, kita harus memantau berat badan kita secara teratur dan berkesinambungan. Cara yang paling mudah untuk mengukur berat badan kita adalah dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT. Dari sini kita bisa mengetahui berat badan kita apakah ideal sesuai dengan tinggi badan kita atau tidak. IMT yang terlalu rendah akan menimbulkan berbagai infeksi. Contohnya salah satunya adalah TBC atau tuberkulosa. Sedangkan IMT yang terlalu tinggi atau obesitas itu juga akan menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif. Dengan mempertahankan IMT kita pada batas normal, akan meningkatkan kualitas hidup kita dan memperpanjang usia hidup kita. Nah, sekarang gimana cara mengukur IMT yang betul? Hanya dengan mengukur berat badan dan tinggi badan saja. Nanti rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dan sudah dikuadratkan. Contoh mudahnya, saya sendiri. Tinggi badan saya adalah 165 cm, sedangkan akan dibentuk meter menjadi 1,65. Kita kuadratkan, hasilnya adalah 2,7. Berat badan saya 50 kg. Nah, IMT saya berapa nih jadinya nih? IMT-nya adalah 50 kg dibagi dengan 2,7, hasilnya 18,5. Dari perhitungan tadi, kita akan tahu nilai IMT kita. Nah, kalau nilainya di bawah 18,5, hasilnya adalah IMT kita terlalu rendah. Sedangkan yang normal antara 18,5 sampai 25. Dan di atas 25 artinya IMT kita berlebihan atau terlalu gemuk atau biasa kita ketahui dengan obesitas. Itu tadi cara menghitung IMT yang bisa kita lakukan di rumah dengan sangat mudah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Salsa Pravita. Pagi ini saya akan membahas tentang pentingnya memantau berat badan. Masalah kekurangan dan kelebihan gizi menjadi sangat penting karena berkaitan dengan risiko infeksi dan produktivitas kerja kita. Oleh sebab itu, kita harus memantau berat badan kita secara teratur dan berkesinambungan. Cara yang paling mudah untuk mengukur berat badan kita adalah dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT. Dari sini kita bisa mengetahui berat badan kita apakah ideal sesuai dengan tinggi badan kita atau tidak. IMT yang terlalu rendah akan menimbulkan berbagai infeksi. Contohnya salah satunya adalah TBC atau tuberkulosa. Sedangkan IMT yang terlalu tinggi atau obesitas itu juga akan menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif. Dengan mempertahankan IMT kita pada batas normal, akan meningkatkan kualitas hidup kita dan memperpanjang usia hidup kita. Nah, sekarang gimana cara mengukur IMT yang betul? Hanya dengan mengukur berat badan dan tinggi badan saja. Nanti rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dan sudah dikuadratkan. Contoh mudahnya, saya sendiri. Tinggi badan saya adalah 165 cm, sedangkan akan dibentuk meter menjadi 1,65. Kita kuadratkan, hasilnya adalah 2,7. Berat badan saya 50 kg. Nah, IMT saya berapa nih jadinya nih? IMT-nya adalah 50 kg dibagi dengan 2,7, hasilnya 18,5. Dari perhitungan tadi, kita akan tahu nilai IMT kita. Nah, kalau nilainya di bawah 18,5, hasilnya adalah IMT kita terlalu rendah. Sedangkan yang normal antara 18,5 sampai 25. Dan di atas 25 artinya IMT kita berlebihan atau terlalu gemuk atau biasa kita ketahui dengan obesitas. Itu tadi cara menghitung IMT yang bisa kita lakukan di rumah dengan sangat mudah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bertemu lagi dengan saya Dr. Salsa Pravita. Pagi ini saya akan membahas tentang pentingnya memantau berat badan. Masalah kekurangan dan kelebihan gizi menjadi sangat penting karena berkaitan dengan risiko infeksi dan produktivitas kerja kita. Oleh sebab itu, kita harus memantau berat badan kita secara teratur dan berkesinambungan. Cara yang paling mudah untuk mengukur berat badan kita adalah dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT. Dari sini kita bisa mengetahui berat badan kita apakah ideal sesuai dengan tinggi badan kita atau tidak. IMT yang terlalu rendah akan menimbulkan berbagai infeksi. Contohnya salah satunya adalah TBC atau tuberkulosa. Sedangkan IMT yang terlalu tinggi atau obesitas itu juga akan menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif. Dengan mempertahankan IMT kita pada batas normal, akan meningkatkan kualitas hidup kita dan memperpanjang usia hidup kita. Nah, sekarang gimana cara mengukur IMT yang betul? Hanya dengan mengukur berat badan dan tinggi badan saja. Nanti rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dan sudah dikuadratkan. Contoh mudahnya, saya sendiri. Tinggi badan saya adalah 165 cm, sedangkan akan dibentuk meter menjadi 1,65. Kita kuadratkan, hasilnya adalah 2,7. Berat badan saya 50 kg. Nah, IMT saya berapa nih jadinya nih? IMT-nya adalah 50 kg dibagi dengan 2,7, hasilnya 18,5. Dari perhitungan tadi, kita akan tahu nilai IMT kita. Nah, kalau nilainya di bawah 18,5, hasilnya adalah IMT kita terlalu rendah. Sedangkan yang normal antara 18,5 sampai 25. Dan di atas 25 artinya IMT kita berlebihan atau terlalu gemuk atau biasa kita ketahui dengan obesitas. Itu tadi cara menghitung IMT yang bisa kita lakukan di rumah dengan sangat mudah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Salsa Pravita. Pagi ini saya akan membahas tentang pentingnya memantau berat badan. Masalah kekurangan dan kelebihan gizi menjadi sangat penting karena berkaitan dengan risiko infeksi dan produktivitas kerja kita. Oleh sebab itu, kita harus memantau berat badan kita secara teratur dan berkesinambungan. Cara yang paling mudah untuk mengukur berat badan kita adalah dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT. Dari sini kita bisa mengetahui berat badan kita apakah ideal sesuai dengan tinggi badan kita atau tidak. IMT yang terlalu rendah akan menimbulkan berbagai infeksi. Contohnya salah satunya adalah TBC atau tuberkulosa. Sedangkan IMT yang terlalu tinggi atau obesitas itu juga akan menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif. Dengan mempertahankan IMT kita pada batas normal, akan meningkatkan kualitas hidup kita dan memperpanjang usia hidup kita. Nah, sekarang gimana cara mengukur IMT yang betul? Hanya dengan mengukur berat badan dan tinggi badan saja. Nanti rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dan sudah dikuadratkan. Contoh mudahnya, saya sendiri. Tinggi badan saya adalah 165 cm, sedangkan akan dibentuk meter menjadi 1,65. Kita kuadratkan, hasilnya adalah 2,7. Berat badan saya 50 kg. Nah, IMT saya berapa nih jadinya nih? IMT-nya adalah 50 kg dibagi dengan 2,7, hasilnya 18,5. Dari perhitungan tadi, kita akan tahu nilai IMT kita. Nah, kalau nilainya di bawah 18,5, hasilnya adalah IMT kita terlalu rendah. Sedangkan yang normal antara 18,5 sampai 25. Dan di atas 25 artinya IMT kita berlebihan atau terlalu gemuk atau biasa kita ketahui dengan obesitas. Itu tadi cara menghitung IMT yang bisa kita lakukan di rumah dengan sangat mudah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Salsa Pravita. Pagi ini saya akan membahas tentang pentingnya memantau berat badan. Masalah kekurangan dan kelebihan gizi menjadi sangat penting karena berkaitan dengan risiko infeksi dan produktivitas kerja kita. Oleh sebab itu, kita harus memantau berat badan kita secara teratur dan berkesinambungan. Cara yang paling mudah untuk mengukur berat badan kita adalah dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT. Dari sini kita bisa mengetahui berat badan kita apakah ideal sesuai dengan tinggi badan kita atau tidak. IMT yang terlalu rendah akan menimbulkan berbagai infeksi. Contohnya salah satunya adalah TBC atau tuberkulosa. Sedangkan IMT yang terlalu tinggi atau obesitas itu juga akan menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif. Dengan mempertahankan IMT kita pada batas normal akan meningkatkan kualitas hidup kita dan memperpanjang usia hidup kita. Nah, sekarang gimana cara mengukur IMT yang betul? Hanya dengan mengukur berat badan dan tinggi badan saja. Nanti rumusnya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dan sudah dikuadratkan. Contoh mudahnya, saya sendiri. Tinggi badan saya adalah 165 cm, sedangkan akan dibentuk meter menjadi 1,65. Kita kuadratkan, hasilnya adalah 2,7. Berat badan saya 50 kg. Nah, IMT saya berapa nih jadinya nih? IMT-nya adalah 50 kg dibagi dengan 2,7, hasilnya 18,5. Dari perhitungan tadi, kita akan tahu nilai IMT kita. Nah, kalau nilainya di bawah 18,5, hasilnya adalah IMT kita terlalu rendah. Sedangkan yang normal antara 18,5 sampai 25. Dan di atas 25 artinya IMT kita berlebihan atau terlalu gemuk atau biasa kita ketahui dengan obesitas. Itu tadi cara menghitung IMT yang bisa kita lakukan di rumah dengan sangat mudah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Salsa Pravita. Pagi ini saya akan membahas tentang pentingnya memantau berat badan. Masalah kekurangan dan kelebihan gizi menjadi sangat penting karena berkaitan dengan risiko infeksi dan produktivitas kerja kita.